Malam teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marta Angelina Venela Saragi, NPM saya 1850100025. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 mengenai asuransi laut. Ada definisi dari asuransi laut. Marine insurance atau asuransi kelautan yang bertujuan melindungi tertanggung seperti eksportir, importer, pengiriman barang, pemesanan barang, pemilik barang-barang pindahan terhadap resiko kerugian atau kerusakan barang-barang selama barang tersebut menjalani pengangkutan atau pengiriman. Ada 3 bab yang akan kita bahas nih kali ini. Yang pertama mengenai pembagian asuransi pengangkutan, yang kedua ada pertumbuhan asuransi serta kaitannya dengan kerugian yang terjadi pada sektor transportasi, yang ketiga ada resiko yang dijamin pada asuransi laut. Pembagian asuransi pengangkutan. Pembagian asuransi pengangkutan terbagi menjadi 2. Yang pertama, asuransi laut atau marine insurance. Asuransi laut dari zaman dahulu hanya menutup kerugian-kerugian yang terjadi di laut saja atau perils of the sea. Yang kedua ada pengangkutan darat atau inland marine insurance. Asuransi angkutan darat menutupi resiko atau kerugian-kerugian yang terjadi pada transportasi darat seperti angkutan melalui sungai, danau-danau, kereta api, truk, dan pesawat udara. Selanjutnya, pertumbuhan asuransi serta kaitannya dengan kerugian yang terjadi pada sektor transportasi. Pertumbuhan asuransi sangat erat kaitannya dengan kemajuan dalam bidang transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Pada mulanya, asuransi laut hanya menjamin resiko kerugian total atas kapal atau yang disebut dengan total loss, dan lambat laun polis asuransi meliputi kerugian sebagian atas kapal, partial loss, serta kerugian yang terjadi yang menyangkut dengan biaya-biaya angkutan atau freight. Selanjutnya, resiko yang dijamin pada asuransi laut. Ada 4 resiko yang dijamin pada asuransi laut. Yang pertama yaitu ada barang-barang muatan atau kargo. Yang kedua ada penghasilan atau pendapatan dari hasil uang tambang atau freight dan komisi keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga ada beban wajib atau liability interest yang menimpa si pemilik kapal. Yang keempat ada kapal serta perlengkapannya atau vessel interest. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh pemilik kapal sebelum dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan asuransi laut. Yang pertama, kapal layar laut atau seaworthiness, atau B, defisiasi atau deviation. Yang ketiga ada legalitas. Ada klasifikasi polis asuransi. Yang pertama, polis mengenai kapal atau hull policies. Yang kedua ada polis muatan atau cargo policies. Yang ketiga ada polis beban wajib atau liabilities policy. Yang keempat ada polis uang tambang. Kemudian ada juga perjanjian dalam asuransi laut. Yang pertama warehouse to warehouse clause. Kedua ada free of strike, riot and civil communication. Yang ketiga ada memorandum clause atau deductible clause. Yang keempat ada free of particular average clause. Yang kelima ada free of particular average American clause. Yang keenam ada collision clause. Yang ketujuh ada negligence clause. Selanjutnya ada sifat-sifat kerugian pada asuransi laut. Yang pertama atau A, general average, yaitu semua kerugian yang akan didukung oleh semua pihak dan untuk kepentingan umum. Yang kedua atau B, particular average atau every particular, yaitu kerugian yang diderita oleh satu pihak untuk kepentingan umum. Di dalam asuransi laut juga ada namanya asuransi moles. Moles berasal dari bahasa Latin yang artinya susah atau kesusahan. Asuransi moles ialah setiap kerusakan atau kesukaran yang kurang lebih bersifat kejahatan atau dilakukan dengan sengaja oleh pihak ketiga. Ada perbedaan antara Undang-Undang Inggris dan Undang-Undang Indonesia. Asuransi laut atas dasar Undang-Undang Inggris.
Asuransi laut di Inggris diatur oleh Marine Insurance Act. Yang kedua, bahaya-bahaya atau kerugian yang dijamin ialah bahaya-bahaya dari laut saja. Yang ketiga, memakai teori sebab musabab. Yang keempat, asuransi Inggris berlaku sesuai and labor clause. Kemudian asuransi laut atas dasar Undang-Undang Indonesia. Yang pertama diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan. Yang kedua, bahaya-bahaya dijamin menurut pasal 637 KUH Perniagaan. Yang ketiga, memakai teori sebab musabab. Inland Marine Insurance. Inland Marine Insurance disebut pula asuransi pengangkutan darat. Asuransi pengangkutan darat adalah suatu perkembangan lanjutan daripada asuransi laut yang dijamin pada Inland Marine Insurance. Ada 4 klasifikasi yang dibahas pada Inland Marine Insurance. Yang pertama, barang dagangan atau property in transit. Ada annual form atau tahunan. Yang kedua ada open form bulanan. Yang kedua, liability interest atau beban wajib. Yang ketiga ada freight property. Yang keempat ada personal commercial floater. Sekian hasil presentasi saya mengenai asuransi laut. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dadah!